Ini kayaknya bara-bara lama-lama ubanan ya. Uban gue nambah gitu mikirin kasusnya Vina sama Eki ini loh. Karena ya, gue tuh baru aja ngelihat satu podcast dari Jejak Backpacker. Yang mana Jejak Backpacker ini ada 2 orang. Dia itu berhasil menemukan 1 orang yang namanya Bang Mel-Mel. Nah, si Bang Mel-Mel ini itu sedang dalam perlindungan saksi. Dan yang melindungi dia itu sekarang adalah Bapak Hotman Paris, Bapak pengacara kondang kita itu. Jadi ternyata Bang Mel-Mel ini adalah saksi kunci. Sampai keripet gue. Bang Mel-Mel ini adalah saksi kunci. Kenapa? Soalnya dia tuh bercerita, guys. Dia bilang katanya di malam itu dia adalah orang yang sebelum kejadian itu pergi jalan-jalan ke taman kota barengan sama Eki dan Vina. Jadi ceritanya gini, Eki itu mau jalan-jalan nih sama Vina. Bang Mel-Mel ini tuh bisa disebut sebagai kakak-kakaannya gitulah ya, abang-abangan lah gitu buat si Eki ini gitu. Nah terus si Bang Mel-Mel nih bilang, ya lo kalau misalnya ngajak Vina, ajak Linda dong. Jadi gue ada temennya. Makanya Linda itu diajak lah. Jadi waktu mereka itu jalan ke taman kota, itu nggak cuman ada Eki, Vina sama 1 temennya yang sebelumnya gue nggak tahu siapa. Ternyata ada Linda juga, guys, di situ. Dan sebelum mereka jalan, mereka sempat beli minuman lah gitu ya, untuk jalan ke sana, untuk minum-minum santai mungkin gitu kan. Nah sekitar jam 10:30-11 si Vina tuh ngajakin pulang gitu. Terus si Bang Mel-Mel ini bilang, ya udah deh yuk kita pulang, tapi gua harus isi bensin dulu nih, bensin gua habis. Nanti mampir ya, kita isi bensin, kata dia gitu. Waktu pas jalan, si Bang Mel-Mel ini sama Linda belok ke tempat isi bensin ya, ke pom bensin. Ternyata si Eki sama Vina tuh langsung jalan lurus, guys. Terus dia bingung kan, kayak kenapa kok gue gak ditungguin gitu kan. Akhirnya dia minta Linda lah buat ngecek si Eki nih, suruh ngechat atau telepon gak diangkat. Akhirnya di chat, dibilang tungguin ya, kita tuh soalnya lagi isi bensin gitu. Tapi karena gak dibales, mikirnya oh ya udah mungkin udah pulang kali gitu. Nah nggak lama setelah itu, sekitar beberapa jam, si Bang Mel ini dikabarin kalau ternyata Eki sama Vina itu lagi dikeroyok sama gerombolan yang 11 orang itu. Datanglah kan si Bang Mel-Mel ini. Begitu dia datang ke sana, ada kayak satu gubuk yang di depannya itu ada warung, ada yang jaga cowok. Dia ngajakin si cowok itu, ayo dong yuk temenin gue, kita masuk ke dalam nih, ngendep-ngendep ngeliat gitu kan. Tapi si cowok itu nggak berani. Akhirnya mau tahu apa? Dia memberanikan diri sendiri, si Bang Mel-Mel ini, untuk masuk ke dalam dan untuk ngecek. Dan dia melihat semuanya. Dia melihat semua pelakunya, dan 11-11 itu melakukan ruda paksa pada Vina. Itu menurut Bang Mel-Mel. Udah gitu, gue tadi baru aja ngeliat ya, ada 1 orang saksi yang katanya saksi kunci, yang pada saat itu ada di tempat kejadian, cowok, namanya Aep. Ini tuh diliput sama Berita 1. Nah si Aep ini orangnya ya guys ya, kalau gue lihat juga mukanya tuh kayak mereka, mohon maaf ya, cuman mirip-mirip gitu loh. Antara Egi dengan Aep ini sebenarnya mirip gitu kan. Nah terus si Aep ini tuh ditanya, kok dia bisa ngeliat? Dia bilang katanya, oh saya pada saat itu ada di tempat kejadian karena saya lagi nunggu di warung. Berarti benar si Bang Mel-Mel ini ketemunya sama Mas Aep ini gitu. Makanya dia bisa ngeliat siapa pelakunya, katanya begitu. Dan begitu ditanya sama si wartawan, ditanya, itu menurut kamu Peggy yang sekarang jadi TSK itu bukan orangnya? Terus dia bilang, saya nggak tahu orang itu namanya siapa, tapi kalau dari wajahnya iya, katanya gitu kan. Nah terus benar-benar mikir gitu, itu kan satu kejadiannya malam ya guys ya. Terus nomor 2 nih, entah kenapa gue ngeliat muka mereka itu agak sulit dibedain satu dengan yang lain gitu loh. Tapi kalau misalnya dilihat fotonya secara jelas gitu, itu bisa kelihatan bedanya. Contoh gue kasih lihat. Nih ya, kalian lihat. Ini Peggy yang waktu pas dulu di tahun 2016, ini 8 tahun kemudian ya kan. Kalian lihat itu mukanya. Menurut kalian mukanya mirip nggak? Satu yang aku bilang nggak mirip aja, lihat. Itu kupingnya tuh pakai plak guys. Yang mana lihat kupingnya Peggy itu, kalian lihat dong. Ini kalau udah begini udah nggak bisa dibenerin. Kupingnya akan tetap gede gitu loh. Dari situ aja udah kelihatan itu berbeda gitu kan. Kemudian ditambah lagi, jadi si Peggy ini orangnya namanya Peggy ya, bukan Egi, oke? Si Peggy ini itu tinggalnya jarak dari rumah tempat dia tinggal, tempat ibunya terdaftar di RT, itu cuma 400 meter dari tempat kejadian. Tapi begitu ketua RT-nya ditanya dan diwawancara, namanya ketua RT-nya itu kalau nggak salah Pak Wawan.
Wawan Setiawan, ketua RT di Desa Kepompongan, ya. Begitu ditanya dia nggak kenal yang namanya Peggy, karena si Peggy ini itu nggak pernah tinggal di rumah itu. Dia itu memang dari dulu kerjanya itu di tempat lain, di Bandung gitu loh. Nah, ibunya Peggy yang namanya Kartini berkali-kali diwawancara sama banyak berita, banyak media, dan ibunya selalu bilang kalau pada saat kejadian Peggy itu lagi di Bandung, lagi ngapain lagi kerja, dan dia di Bandung dari tanggal 16 Juli 2016 dan belum balik gitu loh. Nah, polisi datang ke sana pada saat itu, ngambil motor, ngambil apa, disita. Dan ibunya bingungnya tuh gini, kalau misalnya memang dia adalah tersangka dan otak dari semuanya, kenapa nggak ditangkap pada saat itu? Kenapa baru sekarang setelah 8 tahun kemudian? Ibu pintar, aku suka. Dan yang paling kasihan sebetulnya si Peggy yang ketangkep ini bilang kalau tidak apa-apa, aku menjadi tumbal dari orang berada, katanya gitu. Entah apapun artinya aku nggak tahu. Tapi kalau menurut Barbara, Peggy itu kepanjangan dari peran pengganti nggak sih guys? Tapi itu terserah kalian ya mau mikir seperti apa. Cuman kalau menurutku kasusnya ini terlalu aneh gitu loh. Mulai dari polisi merilis DPO tapi nggak ada fotonya, jadi kita juga nggak tahu yang mana gitu kan. Terus tiba-tiba nongol lah si Peggy ini yang menurut pengakuan ibunya sebenarnya rumahnya sudah pernah digeledah gitu karena namanya mirip gitu. Yang satu Peggy, yang satu Egy. Intinya kalian bisa lihat komentar yang ada di seluruh sosial media, bagaimana netizen di luar sana berkomentar gitu ya tentang kesigapan Pak Polisi gitu, dan banyak sekali yang menurut aku komentarnya sebetulnya ya agak sedikit negatif ya Pak, mohon maaf gitu. Tapi yang namanya netizen kan jempol panas semua gitu, seperti aku gitu kan, mulut dan jempol panas gitu. Intinya aku berharap semoga polisi itu cepat mengungkap kasus ini, dan yang penting asal jangan nangkep aja gitu. Maksudnya harus orang yang sebenarnya yang melakukan gitu loh. Karena netizen itu nggak bodoh loh. Mereka pada pintar semuanya. Dan ibunya sendiri pun udah bilang gitu, kalau misalnya memang si Peggy ini adalah otaknya, kenapa baru sekarang ditangkapnya? Kenapa nggak dari 8 tahun yang lalu? Gitu. Jadi ini adalah tugas dari kepolisian kita, dan Barbara yakin Pak Polisi semuanya pada cerdas dan pintar semua, dan kita tinggal tunggu berita selanjutnya.